ini apa curhat orang iklan ya. Kalau orang iklan dulu atau sekarang masih gitu sangat mendewa-dewakan ide gitu. Memang saya sadar ide itu penting sekali gitu, tapi sebenarnya yang lebih penting sekarang itu adalah eksekusi gitu. Gimana mengeksekusi ide itu akhirnya bisa sesuai dengan tujuan yang mau kita capai. Kalau kita tadi dengar Melisa bercerita, saya menangkap bahwa detail sangat penting gitu ya. Kita harus benar-benar apa namanya, every single detail tuh harus diperhatikan sekali gitu. Nah, bisa share nggak dari pengalaman Melisa? Kelihatannya banyak sekali yang ke arah sana. Iya, karena dari ide, misalnya ide itu nggak cuma sekedar ide, tapi benar-benar mesti kita riset gitu. Ya. Dan abis itu eksekusinya, detail dari eksekusi itu juga mesti, itu penting sekali karena apa namanya, nanti tuh dari nggak cuma dari warna tapi komposisi bahan, kita tuh mesti bisa mempertanggungjawabkan eksistensi barang itu sampai mungkin sampai 100-200 tahun. Kak, aku mikirnya gitu loh, Mas Handoko. Jadi Jadi setiap nggak boleh ada apa namanya, ya perfect ya, harus perfect ya. Harus perfect, maksudnya kalau misalnya perfect, mungkin barang ini akan disimpan sama yang punya sampai turun temurun gitu, dan akan jadi satu cerita gitu. Itu maksudnya aku senang sama company-company atau orang-orang yang mengeksekusikan konsep seperti ini gitu. Saya dengar misalnya ini ada unsur handmade-nya juga ya. Iya. Jadi apa namanya, detail itu termasuk apa, dari karya ini handmade segala macam itu sangat teliti. Jadi semua ilustrasi kita itu semua ilustrasi tangan yang nggak di retouch apa-apa. Terus abis itu dia itu di juxtapose, maksudnya dibikin satu rangkaian. Betul. Di komputer. Apa namanya, setelah itu disablon. Nah sekarang ini proses sablon nih udah hampir diganti sama mesin gitu, supaya cetakannya tuh bisa penuh, bisa maksudnya bisa semua repetisinya bisa sama terus gitu. Tapi yang saya lakukan ini malah manual. Karena dengan proses manual, sablon manual itu sebenarnya juga merekam emosi atau keadaan, state of mind dari production artist, seniman sablon yang melakukan itu. Wow, gitu. Jadi setiap karya kita itu dari yang sama aja edisinya, itu nggak ada yang sama persis gitu. Karena tarikannya beda-beda. Iya, karena tarikannya beda-beda. Iya. Nah, ini dari karya. Kalau tadi cerita sedikit tentang gimana interaksi dengan penjual segala macam, itu detailnya kamu juga sangat menikmati kelihatannya. Iya, jadi maksudnya kalau misalnya saya setelah saya tuh senang sekali berinteraksi sama orang yang beli sama tulisan gitu. Jadi untuk saya itu kayak packaging dari hasil karya ini, terus dimana orang menerima itu, terus dimana mereka dapat bon kita apa gimana, itu tuh penting semua tuh jadi satu ritual di tulisan. Itu bener-bener didoktrin. Jadi buat invoice aja atau gimana, atau menyapa customer aja, itu kita bikin script, Mas Handoko, untuk itu. Karena ya saya benar-benar kepingin orang yang yang datang ke tulisan itu mereka bisa bercerita ke orang lain. Dapat impresi terhadap cerita tadi ya. Iya. Jadi itu ada, maksudnya sebenarnya script itu saya bikin karena sebelumnya kan saya dan ibu saya yang jualan gitu. Dan buat kita itu adalah sesuatu yang natural karena kita sendiri yang membuat ini, jadi kita bisa bercerita. Tapi sekarang karena kita dibantu dengan salesperson yang lain, saya sekarang itu ada panduannya, ada kayak manifestonya untuk bagian retail. Gitu, yang dimana kita mereka bisa bercerita bahwa apa sih gitu, signature art itu apa sih gitu, terus sketsa itu terbuat dari apa gitu. Jadi manifesto itu kamu susun sendiri? Iya. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi tapi business plan juga kamu susun sendiri atau bersama Dominic atau? Business plan, iya sih, karena saya emang seneng tapi aku tuh saya nggak ada pendidikan khusus buat kayak business plan apa ekonomi apa gimana gitu, saya nggak punya. Cuman saya tuh emang suka baca gitu, saya suka baca dan dari dulu tuh kayak kalau misalnya waktu mulai ngapa-ngapain saya senang ke perpustakaan, bikin riset itu, dan semua buat saya tuh tiba-tiba tuh ada satu fase di mana saya mencapai
kayak kalau misalnya saya ngapa-ngapain itu terkalkulasi gitu. Jadi kayak ada udah kayak misalnya saya mau bikin cerita ini nih, itu udah ada kayak struktur kapal itu di peta, di saya udah ada peta sendiri gitu. Jadi udah terbayang gitu. Udah. Nah, sebenarnya apa sih yang mau di-achieve kalau boleh tahu, misalnya 5 tahun mendatang gitu? Mengenai tulisan. Iya. Saya kepengen sekali tulisan benar-benar jadi storytellers dan satu platform untuk dimana itu leburan banyak kreatif seniman-seniman Indonesia berkreasi gitu. Karena saya ngelihat kayak dekorasi, maksudnya keahlian kita dalam dekoratif art gitu, atau misalnya batik itu tinggi sekali gitu. Tapi dari turun temurun gitu, itu kan itu batik itu satu warisan. Dan sekarang dunia luar itu kenal Indonesia untuk batiknya misalnya gitu. Tapi saya tuh kepengen sekali Indonesia tuh bisa dilihat di negara orang karena main tulisan. Bukan jadi bahwa kita tuh nggak cuma batik aja, kita tuh punya dari warisan ini kita tuh punya keahlian yang beraneka ragam gitu. Iya, tadi yang saya tertarik sekali kalau tadi dengar Lutung Kasarung, nanti mungkin ada cerita-cerita yang lain. Apakah ada keinginan untuk mengangkat cerita Indonesia itu, folklore gitu? Oh iya, jadi untuk tahun 2012 ini ini semua yang edisi yang kita bikin ini akan berangkat dari cerita rakyat Indonesia. Karena emang itu balik passion saya dari dulu. Tapi edisi yang pertama adalah mengenai berangkat dari Lutung Kasarung, ceritanya Lutung Kasarung waktu dia bertemu dengan Putri Purbasari. Nah, itu kan kalau di cerita kita itu adalah satu epic yang juga panjang. Jadi Lutung Kasarung kita ini saya judulin Admiral Kasarung, The Secret Garden of Lutung Kasarung. Nanti kebayang nanti ada di sini ya cerita-cerita Lutung Kasarung, cerita yang lain. Menarik sekali, nanti kita lanjutkan.